Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengambil topik tentang moderasi beragama dalam perspektif iman Kristen. Moderasi beragama, menurut saya dapat digambarkan sebagai salad buah yang terdiri dari bermacam-macam buah seperti stroberi, mangga, kiwi, anggur, melon, apel, ditambah dengan mayones dan keju. Bangsa Indonesia pun terdiri dari bermacam-macam suku, ras, agama, budaya, warna kulit. Walaupun berbeda-beda, namun masing-masing tetap memiliki ciri khas tersendiri. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Adapun dasar hukum dari moderasi beragama, yang pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal yang ke-29 ayatnya yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang kedua, Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Pada lampiran yang ketiga, program prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Yang ketiga, PMA 18 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024, lampiran yang pertama. Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Adapun urgensi daripada moderasi beragama, yaitu memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, mengelola beragam tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagaman. Indikator moderasi beragama yang pertama adalah anti kekerasan, yaitu menolak tindakan seseorang atau sekelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Yang kedua, toleransi, menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Yang ketiga, komitmen kebangsaan, yaitu penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi, ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama. Toleransi menurut perspektif Alkitab dapat kita baca dalam kitab Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini adalah sebuah dasar bagi orang Kristen untuk bersama hidup rukun. Yang kedua, dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dari dua kitab di atas dapat diimplementasikan dalam kitab Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kesemuanya itu disatukan menjadi tritugas gereja. Yang pertama, koinonia atau persekutuan. Yang kedua, diakonia atau pelayanan kasih. Yang ketiga, marturia atau kesaksian, yang di dalamnya terdapat peranan umat Kristiani, yaitu menebarkan kasih yang tulus, akan menciptakan kerukunan dan keharmonisan dengan sesama, tanpa memandang perbedaan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang penyuluh agama memiliki fungsi dan peran, yaitu fungsi informatif, fungsi edukatif, fungsi konsultatif, fungsi advokatif. Konflik keagamaan yang kerap terjadi di Indonesia umumnya dipicu oleh adanya sikap eksklusif, serta terjadinya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan yang tidak dilandasi oleh sikap toleran.
menjadi tantangan yang harus segera kita sikapi. Pentingnya secara internal menciptakan harmoni di antara aliran dalam satu agama melalui pilar kebangsaan strategis dengan melibatkan peran semua pihak. Dialog antar umat beragama tidak dibatasi pada dialog legal formal dan tidak terbatas pada tokoh agama saja, menjadi solusi bersama dengan melakukan berbagai strategi, yaitu pelibatan semua lembaga agama, organisasi berbasis komunitas, penguatan FKUB, regulasi pengelolaan rumah ibadah, penyiaran agama offline dan online, perayaan hari besar keagamaan, sehingga terciptalah kerukunan. Mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Karno, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Jadilah bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.